Pagi ini, aku sedang membantu Pak Helmi untuk memanen madu kelanceng di Desa Lempuyang, Majalengka, Jawa Barat. Ada beberapa jenis madu kelanceng, Lur. Yang ini namanya madu kelanceng Itama. Madu kelanceng Itama ini tingkat produksinya paling cepat dan banyak, Lur. Biasanya panen dilakukan pada rentang waktu 1 hingga 2 bulan sekali. Jenis madu ini dihasilkan oleh lebah kecil yang disebut dengan lebah Trigona Itama. Lebah ini tidak menyengat, melainkan hanya menggigit. Namun gigitannya juga tidak melukai kulit. Makanya, Lur, ketika panen tidak perlu menggunakan baju pengaman. Oh iya, tahu nggak, Lur, kalau cita rasa yang dihasilkan madu kelanceng tergantung dari jenis nektar bunga yang dihisap lebah. Salah satu yang paling lazim digunakan adalah bunga matahari. Madu yang dihasilkan dari lebah yang mengkonsumsi nektar bunga matahari biasanya cenderung manis. Sedangkan yang mengkonsumsi nektar kelapa biasanya akan memiliki cita rasa lebih asam. Selain itu, penggunaan bunga matahari ternyata punya banyak manfaat lainnya untuk lebah, Lur. Salah satunya sebagai sumber serbuk sari yang berkualitas bagi lebah kelanceng. Serbuk sari dari bunga matahari dipercaya bisa meningkatkan kesehatan lebah dan memperlambat penurunan populasinya. Karena serbuk sari bunga matahari mengandung lemak untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh lebah. Sehingga lebah yang mengambil polen dari bunga matahari umurnya lebih panjang. Dul, udah. Biar saja aja yang lanjutin. Dulu ke rumah aja ya. Oh, biar saya bawa dulu ke rumah ya, Kang ya. Terima kasih, Dul. Walah, Lur, apa sih Ki? Sampai kepleset aku ngeliatin senyum Teh Ocha yang manis gitu. Aduh, mana madunya tumpah semua. Piye toh? Kamu kenapa bisa jatuh, Dul? Itu teh meleng teh, tebingnya ambrol. Aduh, hati-hati lain kali ya, Dul. Iya tadi teledor ngeliatin si Teteh sih bawa kembang, cantik banget. Ya ampun, dikira aku kenapa, Dul? Iya, Teteh dari mana teh? Kok bawa bunga matahari? Ini, Dul, habis metik bunga matahari. Kok layu-layu teh? Iya, Dul, kena hujan. Sayang, Dul, daripada nggak kepake, masih mending aku olah aja jadi makanan. Oh gitu. Iya, Yaudah dah, aku bantuin dah. yuk, Oh. ikut aku. Ya, rumah. Udah gampang. Bunga matahari punya beragam manfaat dan nutrisi. Selain itu, hampir semua bagiannya bisa dikonsumsi, mulai dari biji hingga akar bunganya. Bagian daunnya dipercaya bisa mengobati malaria dan mengatasi nyeri. Sedangkan kelopak bunganya yang cantik ini bisa mengatasi insomnia dan mencegah kerusakan hati. Makanya, supaya bisa mendapatkan segudang manfaat dari bunga matahari, hari ini Teh Ocha mau menggunakan biji, daun, dan juga bunganya untuk diolah jadi kofte bunga matahari, Lur. Ngomong-ngomong, kalian tahu nggak apa itu kofte? Kofte merupakan makanan khas Timur Tengah. Biasanya terbuat dari daging maupun kacang lentil. Kali ini Teh Ocha mau menginovasikan kacang lentilnya dengan biji bunga matahari, Lur. Teh, ini bijinya udah dikupas semua teh. Oh Terus iya, Dul. ada yang bisa saya bantu lagi? Oh iya, nanti ini tolong disangrai, terus ditumbuk ya, Dul. Halus nggak? Ya halus aja, nggak apa-apa. Oh, ya teh. Setelah dikupas, biji bunga matahari harus disangrai terlebih dahulu, baru kemudian ditumbuk hingga halus. Kandungan nutrisi paling tinggi terdapat pada bijinya. Biji bunga matahari merupakan sumber minyak yang mengandung vitamin E dan senyawa organik lainnya yang bisa berguna sebagai antioksidan bagi tubuh. Nah, kalau bijinya sudah lumat seperti ini, biji bunga matahari siap dijadikan kofte bunga matahari. Sambil menunggu, Teh Ocha menyiapkan kebutuhan lain untuk kofte bunga mataharinya, Lur. Pertama,
iris-iris kelopak serta bunga-bunga mataharinya. Kemudian untuk bumbunya, iris tipis bawang bombay, seledri, dan juga daun bawang. Timun dan wortel akan dijadikan acar sebagai makanan pendamping kofte nantinya. Potong dadu keduanya, kemudian campurkan dengan cuka, gula, dan sedikit garam. Biarkan hingga layu, Lur. Teh, ini Ya, Dul. biji bunga mataharinya udah aku sangrai, Ya. udah aku tumbuk sekalian. Ada yang bisa aku bantu lagi nggak, Teh? Udah. Ya, cukup? Cukup. Oh ya, nanti kalau matang aku dikabarin, Teh ya. Ini juga aku mau masak, Dul. Oh, ya, Teh. Biji bunga matahari yang sudah ditumbuk, kemudian dimasak bersama dengan air dan tepung bulgur. Aduk terus hingga airnya menyusut dan biarkan masak sebentar. Sambil menunggu, tumis bawang bombay, daun bawang, dan seledri. Kemudian tambahkan garam, lada bubuk, cabai, juga air jeruk nipis. Aduk hingga rata. Terakhir, tambahkan daun serta kelopak bunga matahari. Jika tepung bulgur dan biji bunga matahari sudah kering, masukkan ke dalam wajan bumbu. Aduk hingga semua bagian rata. Masak selama 5 menit, baru kofte siap diangkat. Kofte awalnya identik dengan daging yang dibentuk lonjong atau bulat-bulat, mirip seperti bakso. Karenanya, kofte sayur atau kacang juga dibentuk sedemikian rupa, agar tidak kehilangan ciri khasnya. Memang spesial iki, kofte bunga matahari yang memiliki segudang manfaat. Warna dan bentuknya juga apik toh, Lur. Aku nggak sabar mau incipi. Wih, jos ganda sih Lur. Rasanya pedas, asam gurih. Teksturnya lembut dan berserat, apalagi dimakan dengan saus dan acarnya. Cocok banget nih dinikmati buat cemilan sore-sore begini. Ya wis yuk, Teh, Kang, tambah lagi.